Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran matematika. Kali ini saya akan langsung membahas tentang soal-soal kemonotonan fungsi atau tentang fungsi naik dan fungsi turun pada materi turunan. Kemarin sudah saya sampaikan materinya, jadi hari ini langsung saja ke contoh aplikasi di soal-soal kemonotonan fungsi. Nomor 1, interval nilai X yang memenuhi agar grafik fungsi f(x) sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 12x ditambah 7 naik adalah, nah di sini kita akan mencari berapa saja nilai X atau di mana interval nilai X supaya grafik fungsinya itu menjadi fungsi naik. Nah, sekarang silahkan kalian simak juga materi yang sudah diberikan. Ciri-ciri atau syarat jika suatu fungsi itu fungsi naik. Kita lihat di sini ya. Nah, fungsi f selalu naik jika f aksen x lebih besar dari 0. Atau jika turunan pertama dari fx itu lebih besar dari 0. Dan sebaliknya, fungsi f akan selalu turun jika f aksen x kurang dari 0. Atau turunan pertama dari fx itu lebih kecil dari 0. Nah, ini syarat untuk fungsi naik dan fungsi turun harusnya sih tidak terlalu susah ya untuk diikuti. Oke, sekarang langsung kita ke penyelesaiannya. Nah, berarti langkah yang pertama, kalian harus mencari turunan dari fx. Oke, kita cari turunan dari fx. Nah, turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x kuadrat. Min 3x kuadrat turunannya adalah min 6x. Dikurangi 12x turunannya adalah min 12. Plus 7, turunan dari 7 adalah 0. Oke, selanjutnya kita gunakan syarat yang tadi, bahwa fungsi naik jika f aksen x atau turunan pertama dari fungsi fx itu lebih besar dari 0. Karena di sini yang diminta adalah naik. Nah, berarti kita harus mencarinya. Oke, tadi kan kita sudah punya 6x kuadrat. Yang dipakai adalah turunannya ya, bukan fungsi aslinya. Sekarang 6x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 12 harus lebih besar dari 0. Selanjutnya, karena ini bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan dengan dibagi 6 kedua ruasnya. Nah, sehingga x kuadrat dikurangi x dikurangi 2, lebih besar dari 0. Nah, barulah sekarang untuk mencari intervalnya, kita harus mencari batas-batas dari nilai x-nya. Nah, ini bentuk kuadratnya kita faktorkan. Nah, ini harus ingat. Dulu di kelas 2 sudah pernah saya jelaskan ya, untuk mencari faktor-faktornya. Oke, berarti kan ada 2x di sini. Kita cari faktor dari min 2, yang kalau dijumlah adalah hasilnya min 1. Nah, di sini kita cari faktor dari min 2. Kalau dijumlah hasilnya negatif 1. Ini dari sini. Nah, C-nya ini B-nya. Oke, berarti ya otomatis 2 dan 1. Berarti yang negatif yang 2, yang lebih besar. Negatif 2 kali 1 adalah negatif 2. Negatif 2 tambah 1, negatif 1. Sehingga faktornya adalah x min 2, x plus 1. Ketemulah kita mempunyai batas x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan negatif 1. Nah, tetapi yang diminta bukanlah x sama dengan 2 atau x sama dengan negatif 1. Nah, kemudian kita buat garis bilangan. Di sini negatif 1 sesuai tempatnya ya, yang lebih kecil letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan, 2-nya di ruas kanan, di sebelah kanan. Lalu kita uji titik-titik di
3 selang ini, di 3 interval ini. Misalnya, untuk yang di sebelah kirinya negatif 1, itu kan ada negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Yang di tengah-tengah, di antara min 1 sampai 2, contohnya yang gampang, ada 0, ada 1 gitu kan. Yang di kanannya 2, ada 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita ambil salah satu titik, bebas, boleh yang di kiri, tengah, atau kanan. Kita substitusikan ke sini lagi. Nah, karena apa? Karena tadi kan kalau kita mencari X-nya sudah ketemu, harusnya hasilnya positif atau lebih besar dari 0. Oke, gampangannya kita contoh ambil yang tengah-tengah ya. Tengah-tengah tadi kan ada 0. Nah, 0 kita masukkan ke fungsinya lagi, ke fungsi turunannya. Oke, ini saya tulis uji titik ya. Oke, untuk X sama dengan 0, kita masukkan ke F aksen X-nya. Oke, berarti tinggal kita ganti dengan 0. Berarti kan 0 kurangi 0 kurangi 2. Hasilnya adalah negatif 2. Apakah lebih besar dari 0? Tidak. Nah, sehingga yang tengah ini bukan merupakan penyelesaian. Oke, sekarang kalau X-nya yang sebelah kanan, X-nya sama dengan 3. Nggak harus 3 ya, boleh 5, 10, dan seterusnya. Yang penting lebih besar dari 2. Kita masukkan ke fungsi turunannya di sini. X kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 3 dikurangi 2. Oke, 9 kurangi 3 kurangi 2. Masih lebih besar dari 0. Nggak mungkin negatif maksudnya, nggak mungkin lebih kecil dari 0. Oke, sehingga yang di sebelah kanan 2 itu bernilai positif. Artinya memenuhi yang akan kita cari. Yang ketiga, untuk X lebih di sebelah kirinya min 1, contohnya adalah negatif 2. Kita masukkan F aksen negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat dikurangi min 2, berarti ditambah 2, dikurangi 2. Nah, hasilnya lebih besar dari 0. Sehingga yang sebelah kiri negatif 1 bernilai positif. Nah, yang kita cari itu siapa? Yang positif atau yang negatif? Di soal dimintanya apa? Kalau fungsi naik, berarti kita cari ketika hasil substitusi F aksen X itu yang lebih besar dari 0 atau yang positif. Sehingga kita ambil penyelesaian yang kanan kirinya di sini. Nah, inilah yang akan menjadi jawabannya. Oke, sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya jadi, nah, interval nilai X-nya supaya Fx-nya naik adalah X lebih kecil dari negatif 1 atau X lebih besar dari 2. Nah, inilah jawabannya. Sehingga jawabannya yang mana antara A, B, C, dan E? Yang A. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama kalian harus mencari turunan, kemudian mencari pemfaktorannya, dan terakhir adalah mencari intervalnya menggunakan uji titik. Nah, kalau yang diminta fungsi naik berarti harus positif, yang diminta fungsi turun berarti hasilnya harus. Lanjut, soal yang kedua. Interval nilai X yang memenuhi agar grafik fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 16x ditambah 21 turun adalah, nah sekarang kebalikannya yang nomor 2 ini, mencari interval nilai X supaya grafik fungsinya turun. Baik, berarti seperti tadi ya, syarat untuk fungsi yang turun, fungsi turun itu adalah f aksen X-nya lebih kecil dari 0. Oke, langsung saja. Langkah-langkahnya ya tadi, yang pertama cari dulu turunan dari fx. Oke, turunan dari 2x pangkat 3 adalah 6x kuadrat. Kemudian 5x kuadrat turunannya 10x. Min 16x turunannya min 16 tambah 21, berarti ini 0 ya. Oke,
Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah fungsi turun. Fungsi f(x) turun jika jadi turunannya itu harus lebih kecil dari 0. Oke, tadi kita sudah punya turunannya 6x kuadrat ditambah 10x min 16. Itu harus lebih kecil dari 0. Oke, bisa disederhanakan? Bisa. Sekarang disederhanakan dengan dibagi berapa itu? 2 aja ya. Oke, berarti hasilnya 3x kuadrat plus 5x, plus 5x dikurangi 8. Harus lebih kecil dari 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Kita faktorkan untuk mencari batas-batas nilai x-nya. Oke, karena di sini ada 3 ya koefisien dari x kuadratnya. Ini, sehingga nanti untuk pemfaktorannya harus kita bagi dengan 3 juga. Lalu, untuk mencari faktornya, nah 3 harus dikalikan dengan min 8. Jadi koefisien dari x kuadrat kita kalikan dengan nilai c-nya yang min 8. Berarti kan hasilnya negatif 24. Nah, negatif 24 ini yang akan kita cari faktornya. Jadi yang dicari faktornya bukan negatif 8 ya, melainkan negatif 24. Kita cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 24, tetapi hasil jumlahnya adalah 5. Ya, otomatis negatif 8, bukan negatif 8, maaf. 8 dan negatif 3. Kalau tadi negatif 8, dan di sini 3, hasilnya bukan 5, melainkan negatif 5. Oke, sehingga faktornya x plus 8 per 3 dikali x min 3 per 3. Dengan demikian, kita punya nilai x-nya. X1-nya adalah negatif 8 per 3, atau x2-nya ini 1. Kemudian seperti tadi, kita gambar garis bilangannya untuk menguji titik. Oke, di sini negatif 8 per 3, yang di sini 1. Nah, seperti tadi ya, kita uji titik yang kanan, tengah, dan kiri. Nah, sekarang saya kasih tahu langsung aja ya, kalau di sini bentuknya itu linear ya, masih bentuknya linear x plus 8 per 3, artinya faktornya hanya 1 seperti ini. Untuk uji titiknya, kalian cukup 1 saja ya. Cukup 1. Misalnya kita ambil yang gampang sih yang tengah kalau saya biasanya ya, karena di sini min 8 per 3 sampai 1, contoh x-nya ada 0. Oke, misalnya x sama dengan 0. Dimasukkan ke turunannya ya. Oke, keturunannya berarti di sini 3 kali 0 kuadrat berarti kan 0 tambah 0, sisanya adalah min 8. Hasilnya negatif 8, artinya lebih kecil dari 0. Apakah memenuhi yang kita cari? Memenuhi. Jadi yang tengah ini merupakan daerah penyelesaian. Nah, tanpa harus kita menguji yang kanan dan kiri, bisa dipastikan kanan dan kirinya itu tandanya sudah berkebalikan ya dengan yang tengahnya. Jadi selang-seling plus min plus gitu. Kalau fungsinya berbentuk seperti ini, fungsi kuadrat dan faktornya itu sudah linear. Oke, dengan demikian sudah ketemu jawabannya. Karena yang dicari adalah f aksen x lebih kecil dari 0, kita ambil yang negatif. Sehingga penyelesaiannya jadi interval nilai x-nya yang memenuhi adalah x di antara, ya kalau di tengah tandanya seperti ini ya, simbolnya x di antara negatif 8 per 3 sampai 1. Nah, ini adalah jawabannya. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Nah, sudah ada 2 soal dan juga sudah ada
dua macam jenis yang akan kalian cari tadi tentang fungsi naik maupun fungsi turun ya. Jadi tolong diingat-ingat bagaimana sih langkah-langkahnya dan juga lebih cermat lagi dalam mengerjakannya. Kemudian untuk yang terakhir ini, silahkan untuk asah keterampilannya, kalian coba latihan mandiri gitu ya, melalui link berikut. Oke, silahkan nanti ditulis ulang, kemudian kalian search gitu ya untuk hari ini. Terima kasih banyak, semoga bisa menerima apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.